Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Hari ini kami kedatangan satu narasumber yang tentunya sudah ahli di bidangnya, yaitu ada Mbak Silvi ya. Nah, kita akan wawancara tentang aksi bela negara. Nah, menurut Mbak Silvi, kira-kira pendapat Mbak Silvi tentang bela negara itu apa sih? Iya, terima kasih Mas Indra. Jadi menurut saya bela negara itu merupakan sikap, tekad dan perilaku warga negara yang dilakukan secara teratur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi bela negara ini wajib dilakukan oleh setiap warga negara, merupakan bentuk dari rasa cinta tanah air setiap warga negara. Nah, berarti jika semua warga negara wajib, tentu saja kita harus sesuaikan dengan profesi kita. Nah, kita kan sebagai seorang pendidik, dosen di universitas, kira-kira apa itu Mbak Silvi, rancangan aksi bela negara yang sesuai dengan bidang kita ya, sebagai pendidik? Iya, menurut saya yang pertama itu kita harus melaksanakan kewajiban kita terhadap instansi. Jadi sebagai dosen, kewajiban utama kita adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Oh iya, tridharma. Iya. Jadi bisa juga dengan hal-hal sederhana lainnya. Sebenarnya bukan sederhana juga ya, tapi bentuknya sederhana, artinya besar gitu. Seperti kita taat terhadap peraturan yang ada dan menjaga nama baik instansi di mana tempat kita bekerja. Siap. Nah, kalau untuk kita kan seperti itu ya. Kalau untuk mahasiswa, kira-kira apa yang perlu kita ajarkan ke mahasiswa tentang bela negara? Mungkin 1 atau 2 poin? Iya. Jadi kalau ke mahasiswa, karena sekarang kita tidak harus lagi memperjuangkan kemerdekaan, kita lebih ke mempertahankan kemerdekaan ya dan mengisi. Jadi kepada mahasiswa kita mungkin bisa mengajarkan dari hal-hal sederhana seperti tadi, dengan taat peraturan, masuk ke kuliah tepat waktu seperti itu ya Pak Indra. Jadi bisa juga dengan menjaga nama baik kampus dan alma maternya. Kalau mengumpulkan tugas tepat waktu itu bisa iya, itu termasuk dengan taat peraturan ya mungkin ya Pak Indra. Baik, terima kasih atas informasinya Mbak Silvi. Semoga bermanfaat bagi para penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yanten Mbak Vici. Baik, kita lanjutkan diskusi kita tentang aksi bela negara, yakni kita kedatangan narasumber yang kedua dan sudah pasti ahli di bidangnya juga sebagai seorang pendidik. Kita perkenalkan ada Mbak Vici Sahril Khairani. Salam kenal ya Mbak Vici ya. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait bela negara ya. Kalau menurut pandangan Mbak Vici, itu bela negara itu apa sih? Bela negara menurut saya itu adalah sikap dan tindakan yang dilakukan oleh warga negara tersebut untuk mempertahankan negaranya. Karena di masa sekarang kan kita sudah merdeka dan kita tidak lagi berjuang seperti para pahlawan kita yang dulu. Jadi saat ini bela negara itu menurut saya adalah sikap dan tindakan taat dan mematuhi aturan negara. Oke. Berarti wujudnya bisa seperti itu. Nah, kalau yang sesuai dengan bidang kita sebagai seorang pendidik atau dosen di kampus, kira-kira apa tuh aksi kita untuk bela negara yang nyata? Sebagai seorang dosen, menurut saya yang pertama tuh melaksanakan tupoksi dosen. Tupoksi ya. Tupoksi dosen ini ada 3, melakukan tridharma perguruan tinggi. Tidak hanya mengajar pendidikan, tapi juga melakukan pengabdian dan waktu melakukan penelitian. Betul. Jadi bentuk aksi bela negara itu mungkin nanti dipulangkan kepada profesi warga negaranya masing-masing. Iya, sesuai dengan profesi. Melakukan tugas fungsi pokok profesinya dengan baik. Oke. Nah, kalau kita melakukan aksi seperti itu, nah kira-kira nilai bela negara seperti apa yang perlu kita tanamkan atau kita ajarkan ke mahasiswa? Kalau menurut saya berarti awalnya kita harus tanamkan dulu nilai-nilai itu dalam diri kita sendiri. Sebelum kita meminta mahasiswa untuk melakukan aksi bela negara, kita harus memberikan contohnya terlebih dahulu. Misalnya sebagai dosen kita jangan hanya menuntut mahasiswa untuk datang tepat waktu, tapi kita juga harus datang tepat waktu. Kalau kita ingin dihargai, kita juga harus menghargai. Kalau saya sih pendapatnya seperti itu. Jadi dengan cara kita contohkan agar mahasiswa juga bisa mengikuti apa yang kita lakukan. Satu lagi tuh kalau menurut saya bentuk kesiapan bela negara itu salah satunya adalah dengan menjaga kesehatan. Nah, biasanya mahasiswa itu tuh yang
agak kurang Sulit ya. diperhatikan gitu. Sekarang kan kalau nggak ada kuliah biasanya bangunnya agak molor gitu kan. Biasanya mungkin bisa dimulai dari diri kita sendiri untuk mengajak mereka hidup sehat, menjaga pola makan sehat. Karena ternyata pola makan sehat itu tidak hanya dianjurkan oleh secara mungkin dalam agama kita, tapi juga negara kita menuntut kita untuk hidup sehat. Dari yang paling basic ya. Iya. Oke, menarik sekali informasinya teman-teman semua, semoga bisa menyimak dan tentunya sangat bermanfaat. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Ana. Selamat siang. Oke, menurut Ibu apa sih yang Ibu ketahui tentang wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan itu adalah suatu sikap dan tindakan yang mencerminkan rasa kesetiaan kita terhadap tanah air, terhadap bangsa Indonesia ini, terhadap Pancasila, kemudian juga NKRI ya. Kemudian wawasan kebangsaan ini adalah suatu pengetahuan yang harusnya tertanam sejak dini dan dapat kita jaga terus hingga seterusnya. Terima kasih Bu. Nah, itu tadi hasil interview dari kelompok 3 Angkatan 15 tentang kesiapsiagaan bela negara. Sekarang saya akan menyimpulkan hasil dari wawancara kepada 3 narasumber. Kesiapsiagaan bela negara merupakan aktualisasi nilai-nilai bela negara dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai peran dan profesi warga negara demi menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman yang pada hakikatnya mendasari proses nation and character building. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.